Sayang ini di menit yang ke-20 Pak. Dix terpaksa dikeluarkannya, ditarik keluar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, keputusan semalam Jepang menang 4-0 guys. Jadi ini menyulitkan lagi Indonesia untuk ke babak yang seterusnya. Tetapi masih ada peluang untuk timnas Indonesia karena ada lagi 5 perlawanan dan sekurang-kurangnya perlu menang 4 perlawanan ini ataupun 3 perlawanan 2 seri. Jadi antara ini yang mana lebih sesuai lah untuk timnas Indonesia ini. Kalau diikut dari segi perlawanan semalam memang menguasai permainan Jepang, tetapi di awal menit pertama hingga menit ke-30 sebenarnya Indonesia punya peluang untuk mencetak gol melalui Orat Mangun, melalui Yakub Sayuri, dan satu lagi peluang assist daripada Rafael Strik tidak dapat disudahkan oleh Orat Mangun. Jadi Indonesia punya peluang sebenarnya di menit 30 pertama hingga ke-30 dan Indonesia juga menyerang menguasai perlawanan. Tetapi dari segi konsisten selama 90 menit Jepang punya pengalaman yang cukup luas. Jepang punya pengalaman yang memang mereka satu tim yang mengikut tempo dan melihat sedikit kondisi perlawanan pada awalnya, mereka memberi ruang kemungkinannya kepada Indonesia, dan apabila mereka sudah mengetahui taktikal Indonesia barulah mereka mula menyerang dan build up daripada bawah. Jadi mungkin kekurangan Indonesia ini chemistry tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena pemain-pemain ini masih baru bergabung. Dan Kevin Dix juga bagus main, tetapi sayang sekali hanya 20 menit dan apabila dia mengalami kecederaan ditarik keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh. Cuman dari segi performance secara keseluruhan Indonesia kurang pressing. Saya ingat Indonesia ini kurang pressing dan juga tidak mengunci di bahagian tengah Jepang. Itu yang saya katakan di video sebelum ini. Kemarin punya video sebelum main, saya dah post, saya ngobrol dengan Bang Tengku. Saya mengatakan bahwa Jepang ini dia perlu dikunci di bagian tengah dia. Kalau tidak mereka akan berleluasa. Dan Jepang ini dia punya permainan sangat laju, cepat. Dan kita akui memang kekalahan kita kepada Jepang ini. Tetapi saya kecewa karena kekalahan ini kekalahan yang telak. Kalau kalah 1-0 ataupun 2-1 itu lagi okey, dan ekspektasi saya Indonesia ini bisa mencetak gol guys. Kemungkinannya ada 1 gol begitulah. Tetapi tidak dapat disudahkan oleh Orat Mangun walaupun mempunyai peluang macam 1 by 1. Dan banyak yang perlu dibenahi oleh timnas Indonesia. Dari segi taktikal untuk pressing lawan itu agak kurang. Indonesia kekurangan dari segi itu, dan perlu ada kecergasan yang lebih, tempo 90 menit bersaing dengan Jepang, pemain-pemainnya yang memang sudah pengalaman luas, bermain di Piala Dunia setiap 4 tahun dan bermain di Eropah juga cukup lama. Pemain-pemainnya kebanyakannya abroad di Eropah. Jadi kita tetap semangat guys sebenarnya. Karena ini sebenarnya memang kita sudah tahu Jepang ini memang lawan yang berat. Jadi kekalahan ini memang biasalah bagi kita. Yang penting kita tetap semangat. Cumannya kekalahan telak 4-0 itu kalau bisa dapat dikurangi sedikit menjadi 1-0, 2-0 itu kita agak menerima seadanya. Tapi sekarang ini pun kita terima kekalahan ini karena kita ketahui Jepang memang dari segi pemainnya sangat luar biasa. Mereka 90 menit konsisten bermain tenang dan melihat kepada kondisi lawan baru mereka menggunakan taktikal mereka. Jadi kita semak dulu sekejap video ini guys. Yang mana Kevin Dix datangi supporter, oleh Romini juga datang menonton. Jadi masa depan Indonesia masih ada. 140 media menyoroti Indonesia lawan Jepang. Yuk kita simak video ini.
Ini oleh Romini guys. Dikabarkan dia ambil kesehatan di Indonesia dan berjumpa Bapak Erick Thohir. Kalah 4-0. Tentu bukan hasil yang diharapkan para pemain tim nasional Indonesia. Tapi perlu diingat juga bahwa lawan kita kali ini adalah tim nasional Jepang. Betul. Tim ranking 15 dunia. Tim yang juga dapat dikatakan sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Dan itu kenapa seharusnya ini bukan kekalahan yang harus disesali. Iya, betul. Namun seperti kata Rizky Ridho, ini adalah kekalahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi penting untuk kemudian bangkit di laga selanjutnya. Ya, tentunya dengan kekalahan hari ini kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting kita tidak menyerah di sini. Kita tetap lagi Arab Saudi dan semua kita bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semuanya. Insyaallah, insyaallah. Di sisi lain, laga ini juga menjadi laga di mana Ole Romani menyaksikan laga tim nasional Indonesia secara langsung di GBK. Di mana selain itu, ini juga jadi laga debut yang menyenangkan bagi Kevin Dix yang harus ditarik lebih dahulu karena masalah cedera. So, inilah rangkuman menarik di balik kekalahan 0-4 Timnas Indonesia atas Jepang. Kevin Dix just datangi supporter. Bermain di kandang sendiri dengan hujan dan koreo lagi ya. Koreo Indonesia. Jepang menjadi lawan kita. Sepertinya memang jauh lebih tangguh dari kita untuk saat ini. Secara individu, para pemain timnas Jepang hampir mampu memenangkan duel di tiap lini, di mana hal itu menjadi semakin sulit ketika secara sistem dan kekompakan permainan tim, Jepang juga nampak jauh lebih unggul. Memang sih, Indonesia sempat memberikan perlawanan dan menciptakan beberapa peluang ini pertama. Oratmangun nih, aduh, sayang. Peluang dari Sayuri. Tapi sial, kurangnya efektivitas membuat timnas gagal mencetak gol. Sayang kan? Jepanglah yang justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu di menit 35 lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Sebelum 5 menit setelahnya, mereka mampu menggandakan keunggulan melalui Minamino. Ini. Tapi ini gol oleh Justin Hubner ini memang tidak boleh disalahkan juga ya, Justin Hubner, karena ada pemain Jepang juga di situ. Jadi Justin Hubner coba mengeluarkan bola, cuman tidak dapat dikeluarkan karena mungkin tekanan dari pemain Jepang juga dari belakang. Memasuki babak yang kedua, saat timnas berusaha untuk bangkit, justru Jepanglah yang mampu menciptakan gol lewat Morita di menit 49. Sebelum di menit 69, gol keempat dari timnas Jepang tercipta lewat aksi akselerasi dari Sugawara. Di posisi 4-0 inilah, Jepang nampak lebih bermain santai dan menurunkan tempo. Di mana hal itu membuat pada akhirnya laga usai dengan skor 4-0 untuk kemenangan tim nasional Jepang. Ya, jelas, kekalahan ini menggambarkan jika untuk saat ini, kita memang belum berada di kelasnya timnas Jepang. Bahkan boleh dikatakan, kita masih sangat jauh tertinggal dari sepak bola Jepang yang berada di level dunia. Dan tapi guys, kalau tadi gol dari Oratmangun ataupun Yakup Sayuri itu dapat dihasilkan, mungkin ada perbedaan sedikit perlawanan itu. Tapi tidak mustahil juga Jepang akan menggandakan usaha dan bermain lagi cepat. Dan tidak semestinya apabila gol daripada Oratmangun itu Indonesia dapat bertahan, sebab Jepang ini dia akan usaha juga untuk mencetak gol juga ya. Dia hanya memerlukan tempo timing yang betul untuk menjebol gawang lawan, menjebol gawang Indonesia. Jadi Jepang ini dia tengok kepada taktik lawan, dia cuba untuk menguasai dulu, dan bila dia tahu itu taktik dia, baru Jepang ini bermain dengan agresif dan mencari ruang dan peluang untuk cetakan gol. Itu pengalaman yang Jepang adalah. Kita nggak perlu malu untuk mengakuinya. Di mana yang terpenting kita mau belajar, berbenah, karena masa depan timnas masih panjang. Masih panjang lagi, masih panjang. Ini oleh Romini pun nanti kalau main sudah mungkin adalah sedikit tambahan.
Martin Paes. Sedikit bicara soal statistik di laga. Ada juga dia save lah. Memang pantas menang teman-teman. Tim asuhan 66% nih. Unggul penguasaan bola dengan 66% ball possession, melepaskan 12 tembakan berbanding Indonesia 34% Indonesia, di mana secara total Indonesia hanya membuat 3 shot on target dengan Jepang punya 7 shot on target. Jelas, ini adalah hasil yang mengecewakan. Lihatlah raut sedih para pemain usai wasit meniup peluit panjang pertandingan. Tapi untungnya kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi di GBK malam itu. Meski timnas hari itu kalah dengan skor telak 0-4, sebagian besar para penggemar timnas tak ada yang bergerak atau wah, ini yang kita respect betul guys. Betul-betul. Mereka bertahan untuk memberikan dukungan dan ikut menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama para pemain. Ini adalah dukungan luar biasa. Luar biasa ini. Sekali lagi membuat para pemain kembali bisa bersemangat. Ini betul-betul. Ini luar biasa, bagi saya luar biasa. Indonesia punya supporter sekarang sudah matang dan dewasa. Kalah menang itu adat perlawanan sebenarnya, tetapi yang pentingnya tetap mendukung dan memberi semangat kepada pemain. Kevin Dix, debut yang tak menyenangkan. Menjalani debut di partai kontra Jepang tentu tak akan mudah. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, harus menerima kenyataan bahwa di laga itu ia tak bisa membantu timnas meraih poin atau kemenangan. Sempat bermain bagus di awal, tapi bagus Kevin Dix. Indonesia tampil menyerang hingga mematikan sosok Mitoma. Kevin harus menyerah saat harus ditarik keluar di menit 41. Benturan yang ia dapatkan dengan pemain Jepang membuat ia kesakitan di area lututnya, dan itu nampak jelas saat di bangku pemain. Kakinya nampak dikompres dan hal itu juga nampak masih menempel di kakinya hingga akhir laga. Sayang ini di menit yang ke-20 wah. Dix terpaksa dikeluarkannya, ditarik keluar. Aduh. Dari raut wajahnya sendiri, usai laga Kevin Dix nampak tak bisa menutupi kekecewaannya. Ini jelas bukan debut yang ia impikan. Dan itu kenapa saat melihat Churches menghampiri para Ultras untuk berbicara dengan toa yang ada di tangannya, Kevin ikut melakukan hal yang sama untuk memberikan pesan. Wah, bagus timnas. Kevin Dix ini betul-betul dia cinta timnas Indonesia. Dia tidak menyesal dia di Indonesia. Dia sanggup memberikan kata-kata semangat juga kepada Ultras Garuda ya. Terbaiklah. Nah, ini barulah pemain namanya dengan pendukung yang bagus. Setelah mengejutkan dengan kedatangannya di Jakarta untuk melakukan tes medis di salah satu rumah sakit, Ole Romeni juga mengejutkan para penggemar timnas Indonesia saat dirinya tiba di GBK untuk menyaksikan laga timnas menghadapi tim nasional Jepang. Ole Romeni ya. Ole harus menerima hasil yang kurang baik saat timnas Indonesia dihancurkan Jepang. Dari salah satu momen kamera yang menyorotnya di menit 67, Ole pun nampak tak senang dengan hasil ini. Jelas, ia sangat ingin membantu, tapi tentu saja momen itu belum bisa terjadi dalam waktu dekat saat kami pikir Ole bisa dimainkan timnas pada bulan Maret mendatang. Bulan Maret. Oh ya, kehadiran Ole di GBK sendiri juga mendapatkan sorotan dari internasional. ESPN dalam postingannya memposting momen tersebut dengan caption Ole Romeni on the way to Indonesia. Jelas, jika Ole gabung, penyerang tim Ultra ini kami pikir akan jadi pemain kunci untuk timnas di masa depan. Ia masih muda, namun ketajamannya nggak perlu diragukan lagi. Dan itu kenapa Ole sangat dinantikan oleh para penggemar timnas saat ini. Betul. Hai, menantikan Ole Romeni juga ini guys. Mesti ada mungkin 2 penyerang lagi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ole Romeni, kemudian mungkin kalau ada satu lagi Milano Jonadan itu best juga, ataupun Mauro Gestra tuh. Kalau itu salah satu ada, mungkin Indonesia ada lagi sedikit kekuatan lah. Yang penting, sebab yang kita takutkan sebenarnya apabila ada pemain mengalami kecederaan. Level kita masih jauh dari Jepang. Kekalahan timnas Indonesia kontra Jepang sepertinya kembali membuka mata para penggemar timnas di seluruh dunia. Jika sejatinya kita masih perlu meningkatkan level kita untuk bisa berbicara di kancah level Asia dan bersaing dengan tim seperti timnas Jepang. Malam tadi, menghadapi Jepang yang dapat dikatakan sebagai salah satu tim level 1 dunia, kita kalah segalanya. Di mana hal itu membuat Coach Sintayong mengatakan juga selamat untuk Jepang. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala.
mulai dari FIFA ranking, semua memang kita kalah. Padahal kita mempersiapkan pertandingan ini dengan bekerja keras dengan sangat baik. Tapi disayangkan hasilnya seperti ini. Memang sepak bola seperti ini. Bermain 90 menit, di awal-awal dapat peluang sempurna tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik oleh Ragnar. Mungkin jika kita cetak gol dulu, pasti bisa berubah hasil. Tapi saya tidak mau alasan. Saya akan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Tidak apa, ada lagi lawan Arab Saudi. Sintayong, sumber fifa.co.id. Jeda sinematik. Ada lagi lawan Arab Saudi selepas ini. Masih ada 5 perlawanan lagi, guys. Kecewa juga semua pemain sebenarnya. Mereka sudah lakukan yang terbaik. Bersemangat main. Bang J. Nah, ini poin. Timnas Indonesia harus rela menjadi juru kunci kelas 3 poin. Untuk sementara, dari 5 laga yang telah dimainkan, Indonesia hanya meraih 3 poin. Hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Meski begitu, peluang Indonesia sejatinya belum benar-benar habis, teman-teman. Ada lagi 5 laga lagi kontra Arab yang akan dimainkan beberapa hari lagi yang harus kita menangkan. Dan 2 laga kandang kontra Cina dan Bahrain yang harusnya bisa kita menangkan juga. Selain itu, ada laga kontra Jepang dan Australia di kandang lawan yang akan tentu saja sangat sulit untuk mendapatkan poin. So, yang terpenting tetap dukung timnas. Apapun yang terjadi ya kawan-kawan, seluruh penggemar yang datang di GBK telah membuktikan jika mereka mendukung dengan hati. Tengok Kevin Dix. Itu nampak cintanya kepada timnas Indonesia itu. Dia memberikan kata-kata semangat juga kepada Ultras Garuda, guys. Oke guys, tetap semangat ya. Walaupun kita kecewa dengan kekalahan telak ini 4-0, tetapi apa yang boleh dilakukan lagi? Ini adalah lawannya Jepang yang kita ketahui punya kekuatan dan dari segi ranking dunia ke-15 terbaik dunia dan di Asia nomor 1 di Asia. Jadi kita ketahui Jepang itu punya kualitas yang tersendiri. Tetapi Indonesia hanya kalah 4-0 ketimbang dengan China kalah 7-0 dan Bahrain kalah 5-0. Jadi maknanya Indonesia masih juga bisa mengurangkan gol ketika Jepang lawan China 7-0 dan juga Jepang lawan Bahrain 5-0 itu. Memang kita kecewa, tetapi tetap juga kita bangga dengan sportivitas dan kesungguhan pemain. Mereka juga berusaha keras. Dengan keluarnya Kevin Dix itu yang mungkin merencatkan sedikit permainan timnas Indonesia yang sudah bertahan cukup baik, tidak dibobolkan. Tetapi apabila Kevin Dix 2 kali diterja oleh pemain Jepang menyebabkan beliau sakit di bagian lutut dan ditarik keluar, itu yang penyebab mungkin agak goyah sedikit di bagian lini pertahanan. Tetapi itu tidak menjadi alasan ya kepada Indonesia, karena kalau kita melihat Jepang punya pemain, dia buat pertukaran itu. Setiap pemain yang bertukar, masuk, ditarik keluar, dibawa masuk itu mereka punya kualitas yang sama ya. Dari segi kualitasnya itu cukup bagus. Jadi kita inginkan Indonesia nanti satu masa dia punya kualitas pemain di bangku cadangan itu sama dengan kualitas pemain-pemain di starting 11 itu. Jadi kualitas Jepang itu nampak kita dia punya pemain semua sama. Siapa yang ditarik keluar dibawa masuk pun sama kualitasnya. Jadi kita nampak juga Bang J dengan ini Kevin Dix walaupun kalah, memang kecewa, tetapi mereka pergi ke Ultras dan juga bercakap sendiri, memberikan semangat dan juga mereka cuma meyakinkan juga Ultras sendiri. Begitu juga dengan Kevin Dix. Jadi Kevin Dix ini kita nampak dia walaupun kalah di perlawanan debut yang pertama ini, tapi nampak tidak ada penyesalan baginya untuk ke timnas Indonesia. Dia juga memberikan kata-kata yang baik kepada Ultras Garuda. Jadi supporter Ultras ataupun fans Indonesia yang datang ke stadion itu, walaupun Indonesia kalah, tetapi mereka tetap masih berdiri dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan ini menunjukkan bahwa supporter-supporter ini sudah matang dan dewasa dan mengetahui juga menang kalah itu adat perlawanan. Dan kalah dengan Jepang ini itu sudah diketahui umum kekuatan Jepang itu gimana kan.
Nah, jadi sebenarnya supporter memang sudah matang, dewasa, tahu bagaimana kesungguhan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, Sinteyong dan semua pemain menyiapkan tim ini. Tetapi memang kita kecewa dengan hasilnya. Tetapi tetap bersemangat ya. Garuda harus bangkit untuk perlawanan melawan Arab Saudi. Kita lupakan melawan Jepang ini, kita bangkit melawan Arab Saudi, dan pemain timnas perlu kuatkan lagi chemistry yang baik dan juga menguatkan lagi stamina mereka. Saya lihat pressing kepada Jepang itu agak kurang ya. Dia tidak pressing cepat. Yang kita lihat ya, Jepang itu dia bermain agak santai tanpa pressing yang kuat dari pemain Indonesia. Jadi mungkin itu kekurangan taktikal daripada Indonesia yang perlu cepat untuk pressing lawan, tetapi dengan stamina yang tinggi. Jadi kita lihat Jepang itu dia punya stamina tinggi, kekuatan individu pemain bagus. Itu kita perlu contohi juga. Tetapi saya tetap semangat dan optimis. Ada 5 perlawanan lagi yang Indonesia perlu lalui, dan mudah-mudahan akan menang melawan Arab Saudi untuk membuka peluang lagi ke babak yang keempat. Tetapi kalau kalah kepada Arab Saudi, maka Indonesia tertutup peluang untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi ya, kita doakan untuk perlawanan melawan Arab Saudi ini punya keajaiban dan juga pemain-pemain kembali bersemangat dan juga tetap buat yang terbaik. Jadi Bapak Erick Thohir juga sudah membuat kenyataan untuk bertanggung jawab dengan kekalahan ini dan coba yang terbaik di masa perlawanan yang seterusnya ini guys. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.